Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Terima kasih banyak buat jamaah Islam itu indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah dari Purwakarta. Tepuk tangan dulu dong yang sudah datang ke studio. Masya Allah, makasih banyak ibu-ibu. Dan ini buat jamaah Islam itu yang di rumah dan juga yang di studio. Saya mau nanya sebelumnya. Bu. Ibu. Ngantuk. Enggak dong, jangan dong. Kalau mau belajar ngantuk. Ntar kemerem nggak masuk ilmunya. Pernah ngiri gak sama tetangga bu? Jujur. Kalau tetangga beli mobil baru iri gak? Kalau tetangga dikasih emas sama suaminya? Nggak salah apa nggak bener nih? Tapi kadang-kadang gitu. Kadang-kadang di mulut enggak, di hatinya. Ya enak banget sih dia. Beli mobil baru. Ya enak banget sih dia. Suaminya beliin emas lagi gitu ya kan. Apalagi tetangganya bikin panas jalan-jalan begini aja ya tangannya. Masya Allah luar biasa. Tapi gini ya. Kita jangan pernah ngebandingin rezeki kita sama orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya rezekinya masing-masing. Bukan cuma hanya rezeki. Tapi juga punya masalah masing-masing. Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya yang di rumah juga ya. Apa sih temanya? Temanya adalah gak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya rezekinya. Alhamdulillah. Punya ujian dan juga rezekinya sendiri. Dan ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut ya, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang kesabaran memiliki anak spesial. Ini Masya Allah luar biasa. Ini dia tayangannya. Ini saya juga setuju banget ya. Orang tua yang punya anak spesial itu berarti orang-orang yang terpilih dari Allah. Pastinya. Karena gak semua orang pasti sanggup. Karena di balik yang namanya rezeki ada juga namanya ujian. Ujian salah satunya yang didapatkan itu mungkin buat satu keluarga mempunyai anak yang spesial ya. Nah terus bagaimana suami istri ini memandang anak spesial ini Ustazah? Apakah bagian dari rezeki? Karena mohon maaf banget walaupun udah dipilih sama Allah dia mungkin sanggup. Ada juga yang gak sanggup dibuang anaknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mohon izin komentarnya silakan Ustazah. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Habib dan juga Ustadz Syam. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam rumah tangga, dalam keluarga, seorang anak tidak bisa memilih ingin dilahirkan dari orang tua yang seperti apa. Pun juga orang tua tidak bisa memilih ketika melahirkan seorang anak, anaknya tuh seperti apa. Tapi ala kulli hal segala sesuatu yang telah Allah tentukan pastilah yang terbaik buat kita. Mungkin ada sebuah pertanyaan di mana melihat kebaikannya ketika dilahirkan, ketika melahirkan seorang anak yang dalam suatu kekhususan. Anak yang spesial, anak yang istimewa. Justru khususnya spesialnya itu adalah bahwa Allah ingin menitipkan sesuatu buat kita melalui anak tersebut. Anak tersebut ketika dilahirkan dalam keadaan yang khusus, harus mendapatkan perhatian khusus, maka melalui anak tersebut menjadikan orang tuanya belajar bertambah sabar, belajar bertambah ikhlas, dan belajar menjadi orang tua yang apakah dia bisa menjalankan peran sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Memberikan cinta, kasih sayang
kepada anak meskipun dalam keadaan yang khusus. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang tua harus memiliki sebuah peranan yang sangat penting. Pasangan suami istri harus kompak dalam satu memberikan kekuatan ya ketika mungkin istrinya sedang lelah ngurusin anak yang khusus dengan ekstra dengan tenaga yang tambah, tentu seorang suami harus mendukung. Pun ketika seorang suami mungkin ada kurang syukurnya, mungkin ada kecewanya, seorang istri pun juga harus memberikan kekuatan. Jadi harus saling menguatkan, jangan saling menyalahkan karena anak adalah titipannya Allah yang harus kita jaga, kita rawat sebaik-baiknya. Kelak nanti akan ada pertanggungjawabannya. Masya Allah, dan jadikan itu ladang pahala buat kita ya. Pasti. Maksudnya ya, mudah-mudahan dengan jalur anak tadi yang spesial ini bisa membuat orang tuanya masuk surganya Allah. Amin. 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 Makasih banyak Ustazah Sama-sama, Nada. Kak. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jamaah. Pernah minta maaf sama suami? Masalah apa Bu? Kepo banget ya. Ini Masya Allah. Nah di berikut ini kita juga mau lihat sebuah video ya permintaan maaf dari istri yang meminta maaf kepada suaminya karena belum bisa memberikan keturunan. Ini di tayangannya. Masya Allah ujian yang luar biasa buat pasangan suami istri yang mana pasti kalau orang udah menikah itu banyak yang nanya. Yang nanya yang mulut-mulut iseng, kapan belum hamil? Belum hamil, jangan begitu. Orang sakit hati nanti ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena tadi kita lihat ada yang 26 tahun dan banyak orang yang mungkin ya mohon maaf istrinya belum bisa hamil yang disalahkan istrinya. Padahal belum tentu. Kadang-kadang memang harus dua-duanya yang periksa ke dokter, nggak bisa cuma istrinya doang. Nah tapi bagaimana nih Bib ya, rumah tangga yang udah usaha ya kan, tapi belum dikasih rezeki sama Allah berupa anak. Mungkin ini adalah ujian atau bagaimana, atau mungkin Allah mau kasih aku rezeki sabar di rumah tangga aku. Wah ini positif thinkingnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Masya Allah, coba mohon izin penjelasan dan silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustaz Syam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, yang insya Allah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Ya Allahu ya Rabbal. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika seorang hamba belum memiliki keturunan, karena yang menentukan keturunan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 49 sampai 50. Yang dimana Allah yang mengkehendaki kamu mendapatkan anak laki-laki. Allah yang mengkehendaki kamu mendapatkan anak perempuan. Allah yang mengkehendaki kamu mendapatkan keturunan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkehendaki kamu tidak mendapatkan keturunan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga dekatkanlah Allah, jadilah hamba Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kamu bersabar untuk mendapatkannya, dan bisa jadi juga anak bisa menjadi musuh kamu, bisa menjadi ujian bagi kamu, dan anak bisa menjadi ladang pahala bagi kamu. Oleh karena itu, ketika engkau belum mendapatkan anak, belum dikasih anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada hal apa yang terjadi pada dirimu, ambillah hikmah dari Allah. Oh ternyata saya belum dikanugerahi anak. Mungkin karena doa saya berharap agar saya menjadi istri yang soleha, atau suaminya berharap menjadi suami yang soleh, memiliki anak keturunan yang soleh-soleha. Mungkin boleh jadi kalau saya punya anak, saya belum bisa mendidiknya dengan didikan yang baik, bisa menyebabkan saya dalam keadaan yang tidak baik, sehingga terjerumus dalam ketidakbaikan. Oleh karena itu beruntung Allah berikan keberkahan bagi kami, bisa mengurus ponakan kami, saudara kami, atau disuruh sabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah besar yang Allah kasih, bisa jadi rizki yang banyak dan lain sebagainya. Dan Allah sudah berikan nanti di surga anak. Masya Allah, amin, 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 ya Rabbal alamin. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah.
Tapi ya mungkin yang lagi nonton sekarang yang masih belum punya keturunan kita doain sama-sama ya Bu ya semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa punya keturunan. Amin. Yang banyak yang soleh dan solehah. Amin. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Gak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Yang di rumah jangan beda channel tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah.